ketika sekarang muncul beragam dinamika, saya kira memang apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini sudah on the track gitu. Semua diajak komunikasi, semua diajak untuk terlibat mengawasi. Hanya saja prosesnya Bang yang jadi problematik. Saya melihat Pak Prabowo ini, saya sering menganalogikan Shinkansen Bang kadang. Atau WUS lah, kereta cepat yang kita punya kan. Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Jadi ini cepat nih. Masalahnya menteri-menteri ini masih pakai lokomotif biasa. Ya. Jadi untuk ngimbangi kecepatan beliau ini gelagep Bang. Saya ada kekhawatiran memang kalau ini dibiarkan berlalu. Ini karena mungkin momen Ramadan Bang. Orang pada nahan diri semua masih. Iya. Tapi abis Lebaran khawatir ini lepas semua emosi. Sebenarnya April, Mei ini menjadi momen atau bulan krusial untuk membereskan kegaduhan demi kegaduhan yang terjadi. Dan itu mau nggak mau harus pemerintah membuka diri dengan teman-teman civil society untuk mulai merumuskan pola komunikasi, pola koordinasi, pola-pola sinkronisasi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Juga salam pada kawan kita. Ya, saya nggak sebut narasumber, tapi kawan berdialog. Betul. Ini Agung Baskoro. Siap Abang. Baru saja sampai dari Bandung ya. Betul Abang. Mentang-mentang ada WUS bolak-balik terus ya. Sesuai arahan. Ya. Tapi istri itu nggak curiga ya. Kan Abang yang ngundang. Masuk. Iya. Kok nggak pakai baju patito hari ini? Biar gak dibilang gitu lagi Bang. Iya. Tapi ini Pak Teddy punya juga baju gini. Iya. Iya. Mirip ya. Sama-sama Teddy, Tito. Ya, sama. Dua-duanya orang baik. Iya. Ya kan? Tuh. Jadi ngikuti kemarin ya, ada demo, ada macam-macam soal undang-undang TNI ya. Betul. Ya, itu masih sebenarnya walaupun sudah diputuskan tetap aja menjadi wacana perdebatan atau apa macam-macam lah, pro kontra. Biasalah. Betul. Biasa kan kalau sesuatu yang baru diputuskan, Ya, itu masih diperdebatkan. Itu tanda kita ada demokrasi. persis. Iya kan? Betul. Kalau orang rakyat apatis, Bahaya. orang apatis kan nggak bisa diukur kita ini demokrasi atau enggak. Betul. Nah, justru yang kita cegah itu adalah apatisme, gitu kan. Dan kemudian dari apatisme itu orang menjadi apolitik, nggak mau terlibat, nggak mau tahu, Betul. terserah deh. Nah, itu bahaya juga, ya kan. Betul. Nah, kalau masih ada gerakan-gerakan, tanda-tanda protes dan macam-macam, selama wajar ya. Ya kan yang kita tuntut itu kan wajar. Nah, ini yang kita mau bahas. Kita ingat sekali bahwa di dalam ilmu politik lah, kita bilang, ya kan. Itu kan jelas bahwa kita mempelajari beberapa kekuatan-kekuatan politik. Betul. Sebenarnya kan termasuk militer itu kekuatan politik. Ya, kampus, mahasiswa, sekarang masuk lagi LSM atau NGO, itu juga menjadi kekuatan politik. Generasi muda, pemuda, itu juga menjadi kekuatan politik selain dari partai-partai politik kan gitu. Nah, oleh karena itu ini kan harus ada kesetaraan di antara kekuatan-kekuatan politik ini. Nah, kalau mahasiswa itu tidak diajak dalam posisi kesetaraan misalnya ya, dengan partai politik, walaupun secara formal partai politik yang ada di institusi negara, tapi kan mahasiswa ini kan harus diajak dialog, diajak ngobrol, kampus-kampus terutama ya. Karena mahasiswa itu berada di kampus. Jadi ya saya dengar juga 3 hari yang lalu
Pak Prabowo tuh bertemu dengan forum rektor-rektor ya di Istana Negara. Nah itu kan udah mulailah ya positif ya. Nah kemudian media-media juga Pemret. nah, sudah diundang juga ke Hambalang oleh Prabowo ya. Dan MPK belum diundang. Belum. Nanti Belum. podcast semua. Nanti podcast. Sekarang kan media mainstream dulu. Ya. Biarlah. Ya kita yang penting kan tujuannya positif, niatnya baik. Bagaimana membangun sinergi dari seluruh kekuatan politik yang ada. Jangan sampai tercerai-berai. Sebenarnya kalau kita lihat ya pola yang dibangun oleh Pak Prabowo itu udah bagus tuh. Betul. Ya, ketemu rektor. Jangan di tengah-tengah nih awal-awal udah ketemu kan. Iya. Gitu. Jangan ada problem baru ketemu gitu loh. Iya. Nah, dari awal sudah ketemu rektor, Pemret, nanti mungkin ada BEM se-Indonesia diundang juga oleh Pak Prabowo kan. Nah nanti ada juga youtuber diundang oleh Pak Prabowo kan gitu. Jangan di ujung pemerintahan, tapi di awal itu sudah diundang. Nah sehingga ini bisa diatur bagaimana sinerginya bisa efektif dan efisien kan gitu. Betul. Nah, kalau efisien udah pasti karena sekarang kan zamannya efisiensi. Nah, tapi harus efektif kan gitu. Nah melihat problem-problem seperti ini bagaimana menurut Agung? Iya, kalau menurut kacamata ilmu saya, Bang, politik pemerintahan kan sebenarnya struktur sebuah pemerintahan itu ada state, negara. Di negara ini siapa? Salah satunya masuk aktor militer di situ. Kemudian ada private sector, swasta, bisnis dan seterusnya. Ada civil society organization, Bang, di situ yang LSM, mahasiswa dan seterusnya. Nah di tengah-tengah ini ada intermediary actor, Bang, partai seperti itu. Nah seringkali partai ini masuk di state, tapi makin kesini keilmuan itu bertambah bahwa partai-partai ini masuk di intermediary actor. Nah di luar sistem ini kita tahu ada komisi-komisi negara, ada pers, ada institusi lain lah yang Judicial review, judicial. ya yudikatif ya istilahnya gitu. Jadi ini semacam penguat dari institusi pemerintahan tadi. Nah ketika sekarang muncul beragam dinamika, saya kira memang apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini sudah on the track gitu. Semua diajak komunikasi, semua diajak untuk terlibat mengawasi. Hanya saja prosesnya, Bang, yang jadi problematik. Jadi belajar dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya kan seringkali proses legislasi itu memang dikritik. Soal partisipasi, soal transparansi, soal misalkan ketika hari ini kita ngomong efisiensi, maka mestinya memang pembahasan tidak di hotel mewah misalkan. Tapi ini semua memang Tapi sudah gini, berlalu. Saya heran ya. Kalau kita kan di DPR, saya Betul. dari DPR 10 tahun. Itu dari dulu memang di hotel, Betul, Bang. ya kan? Iya. Dan dalam konteks sekarang pun membahas undang-undang Polri, undang-undang yang lain-lain, itu semuanya di hotel, tapi nggak diributkan. Iya. Begitu undang-undang TNI ribut gitu loh. Karena ada narasi efisiensi, Bang. Masalahnya hari ini. Kalau Kan dulu kan sama belum. aja. Dulu Ada, belum. bukan. Pada periode ini, Iya. beberapa hari sebelum undang-undang TNI itu pun bikin di hotel gitu. Ada di hotel ya. Dan memang gini, Iya. bagi anggota DPR, Fairmont itu dianggap bukan hotel mewah. Iya betul ya. Ya kan? Iya. Ini kan menganggap mewah atau tidak kan tergantung. Iya. Nah, bagi- Kacamata masyarakat sipil mewah sih, Bang. itu mewah. Iya. Ya, masyarakat sipil pun yang pendapat terbatas kan. Ya kan, masyarakat sipil yang punya pendapatan terbatas, Iya. itu dianggap mewah. Tapi kalau masyarakat sipilnya masuk di kelas menengah, Iya. wah itu dianggap murah. Murah ya. Jadi itu persepsi. Relatif. Nah, relatif. Jadi persepsi itu. Siap. Ya tapi udahlah. Yang penting kan kalau kita lihat dari aspek itu ya, Iya, Bang. masing-masing kan saling menjaga. Betul. Oh masyarakat saya ini masih kondisinya begini, Betul. nggak pantas kita bikin begini, Betul. kan gitu. Betul. Harusnya kan begitu. Betul. Kalau kita mau pakai persepsi ya nggak selesai. Betul, relatif. Relatif. Masing-masing punya dasar dan pembenaran. Nah, balik lagi, nah ketika sudah berlangsung proses legislasi tadi, itu yang mulai kemudian gaduh, huru-hara lah istilahnya, ingar-bingar. Nah, saya melihat memang ya wajar kalau Abang bilang kan ini tanda demokrasi kita bagus. Nah, apalagi setelah disahkan kemarin, ini ada 7 mahasiswa Fakultas Hukum UI, Bang, itu membawa judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya lihat ini
positif ya, Ya. pembelajaran demokrasi kepada masyarakat kita bahwa ya sudah demonstrasi sudah kita kasih ruang ya, kemudian setelah ini ya kita beracara berproses hukum di apakah di MK, di MA dan seterusnya supaya apa sistem pemerintahan tadi yang saya bilang state, kemudian private sector, kemudian civil society, intermediate actor nih jalan nih sirkulasinya supaya sehat, seimbang, check and balances juga semacam itu. Walaupun kita mengharap check and balances di sistem formal kita di intermediate actor partai tadi parlemen itu udah agak susah karena kimplusnya terkonsolidasi. Mau nggak mau yang mengawasi itu adalah CSO tadi, Civil Society Organization. Ya, kalau partai kan kalau dia bikin check and balance kan dia mengontrol dirinya sendiri kan. Masalahnya ketua panjanya juga PDIP kemarin bang, Nah, itu kan menarik. Jadi saya juga seru itu. Yang ngetok palu di paripurna PDIP Ketua juga. DPR juga PDIP kan. Jadi ini civil society bingung juga temennya siapa nih. Jadi akhirnya mau nggak mau di luar sistem formal ekstra parlemen. Nah saya melihat kemarin ketika demonstrasi sih semuanya berjalan lancar, tertib. Ada sempat kericuan tapi itu minor lah. Wajar dinamika di lapangan kan bang, karena ya bulan puasa mungkin pas puasa kurang semangat, habis buka puasa langsung tegas kan dipukul mundur 8:30 kemarin. Ya. Jadi Malam ya? 8:30 malam bang gitu. Jadi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Nah setelah itu ya saya melihat kita kemudian melihat proses di apakah di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi ya, bentuk apakah uji materi, apakah judicial review soal undang-undang TNI yang baru disahkan. Supaya apa? Ya setelah kita melek secara politik lewat misalkan berdemonstrasi, berprotes ria, nah sekarang kita melek secara hukum nih, hukum konstitusi kita. Gimana sih cara beracara misalkan, gimana sih cara kita membatalkan putusan yang sudah disahkan oleh DPR. Artinya saya melihat dinamika kebijakan ini banyak memberikan hal positif juga bang, bagi masyarakat, bagi sipil ya khususnya, bagaimana merespon negara yang dan tanda petik sangat kuat gitu, karena memang kekuatan parlemennya terkonsolidasi bersama eksekutif. Jadi saya melihat satu hal di situ. Yang kedua yang saya lihat yang lagi positif adalah semua orang hari ini memperbincangkan ini di ruang publik. Artinya pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bersuara, berekspresi. Dan ini juga pertanda bahwa ya cara kita menghormati, menghargai kebebasan itu dengan tahu batas bang. Nah, artinya ya pemerintah tahu batas, masyarakat atau sipil juga tahu batas nih. Jangan sampai ya mengkritik tapi ujungnya penghinaan. Mengkritik tapi ujungnya tanpa bukti. Atau kerusakan. Mengkritik kerusakan fasilitas umum dan seterusnya. Itu yang kita nggak mau. Tapi pemerintah juga harus paham ketika membuat aturan juga libatkan kita dong misalkan. Transparan dong gitu. Atau ya udah buka-bukaan aja dong gitu. Jadi dua hal ini perlu kita bangun supaya ke depan hal-hal sebelumnya tidak terulang lagi. Karena kalau gaduh terus kapan kita bisa membangun secara efektif kan bang? Orang luar jadi takut juga lama-lama. Ini kok masyarakat sama pemerintahnya kok nggak kompak-kompak gitu. Tapi kan ada problem begini Ya. antara Pak Prabowo dengan para anggota kabinetnya ini kan jaraknya Iya bang. terlalu gapnya itu terlalu jauh ya. Betul. Dari sisi pengalaman, Iya. dari sisi kemampuan. Karena kan begini. Kalau Pak Harto dulu pada masa Orde Baru, Iya. dia kan Pak Harto nggak masuk ke kampus. Iya. Tapi ada Emil Salim, ada Wijoyo, ada siapa lagi? Pemikir-pemikirnya. Ya kan anggota Ali bukan Ali Wardana. Ali Wardana, ekonom juga tuh. Ya. Nah, jadi banyaklah Iya. tim yang memang mereka bisa menjelaskan ke kampus-kampus. Dan kampus juga Sumitro juga bapaknya Prabowo bang. tapi nggak masuk tuh. Nggak masuk ya. Oke. Ya. Dan itu kan lebih awal lagi. Siap. Ini kan kita cerita pada masa tahun mulai 78 sampai 88 ya. Iya. 82 lah. Oke. 82 itu NKKBKK itu kan. Normalisasi Nah, kehidupan Daud Yusuf kan. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat Daud Yusufnya sebagai Menteri Pendidikan itu nggak bisa masuk ke kampus karena dia menjadi problem. Iya. Oleh karena itu masuklah yang namanya menteri-menteri di bidang lain, terutama ekonomi, ya kan, Iya. dan kebijakan-kebijakan politik berdialog dengan kampus dan diterima dialog-dialog itu. Iya. Nah jadi disinilah sebenarnya kan tidak mungkin presiden keliling kampus. Betul. Bukan tidak mau,
Tetapi waktunya kan nggak bisa continuity-nya tuh kan nggak bisa cepat gitu loh. Nah oleh karena itu kan kita harapkan sebenarnya ada menteri-menteri yang bisa melakukan itu, berdialog dengan kampus. Iya. Nah menteri-menteri yang diterima sama kampus tentu kan bobotnya harus selevel, ya kan? Masa menteri ini misalnya istilah dia mau masuk UI, menjelaskan ke UI, disertasinya bermasalah. Iya kan? Nah, semua kampus nggak bisa terima. Ini apa pula ini barang katanya. Iya kan? Nah, jadi ya mesti menteri-menteri yang punya Cakap lah ya. secara intelektual. Jadi saya melihat begitu. Nanti kalau misalnya menteri ada riwayat korupsi misalnya, pernah dipanggil KPK, pernah dipanggil Kejaksaan Agung, terus dia mau masuk kampus diketawain, ditolak pasti. Nah disinilah saya kira memang Pak Prabowo harus membentuk satu tim ya, tim yang memang istilahnya ad hoc atau apalah di luar kabinet, tetapi itu berada di bawah presiden misalnya. Nah itu adalah untuk membangun komunikasi dengan civil society. Ini kan yang nggak ada. Betul. Ini nggak bisa. Presiden pasti bisa melakukan ini, tapi waktu dia Terbatas. kesempatan dan lain-lain, ya kan? Nanti 2 tahun udah habis ngurus gini aja, minta perpanjang masa jabatan diributin kan gitu, terutama oleh pengamat-pengamat politik kan. Ampun. Iya. Nah itu kalau menurut saya Agung ya, ini kan kalau saya bicara dari sisi pengalaman kan. Betul Bang. Gitulah. Ya, jadi kalau saya melihat Pak Prabowo ini, saya sering menganalogikan Shinkansen Bang ada. Atau WUS lah, kereta cepat yang kita punya kan. Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Jadi ini cepat nih. Masalahnya menteri-menteri ini masih pakai lokomotif biasa. Ya. Jadi untuk ngimbangi kecepatan beliau ini gelagep Bang. Nah saya melihat berapa waktu kan agak terpontang-panting. Saya takutnya begini nih. Iya. Menteri-menteri ini seperti mendengar orang baca Al-Quran. Kalau acara di Istiqlal di mana-mana, kan waktu korinya membaca Al-Quran, itu semuanya seperti kusyuk gitu kan. Kita nggak tahu kusyuknya ini tidur atau dengar. Seolah-olah taat betul nanti akan melaksanakan ayat Quran yang dibacakan itu. Ternyata setelah itu nggak juga. Nah ini saya takutnya begitu. Waktu Pak Prabowo pidato, semuanya kusyuk, dengar ya kan. Tapi setelah itu lupa. Bingung. Nah, iya. Nah ini yang kita khawatir begitu. Kasihan Pak Prabowo kan. Iya. Setiap saat harus kan dia sebulan ini udah berapa kali dia koordinasi dengan menyampaikan pidato-pidato. Iya. Gitu. Nah ini memang satu pekerjaan juga ya. Betul. Mungkin selama sampai setahun inilah ya. Itu Pak Prabowo melakukan konsolidasi itu. Tahun kedua baru efektif bisa melakukan program-program yang jauh lebih strategik itu. Iya. Nah kemarin itu kan kalau saya lihat juga nih Bang, kalau Abang tadi kan ada tim ad hoc yang membantu Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi intensif, apakah ke kampus, apakah ke civil society gitu. Nah memang di era sebelumnya Pak Jokowi itu ada Pak Luhut nih Bang, atau yang lain ada Pak Pratik nih ya, yang intensif melakukan fungsi-fungsi tadi. Nah, ya ada yang senioritas ya. Betul. Nah di zaman Pak Prabowo ini saya belum nemu Pak Luhut. Ada Pak Luhutnya dalam tanda petik Bang Dasko kan. Cuman kan di parlemen, bukan di dalam kabinet. Kemudian ada satu lagi Bang Muzani, lagi-lagi di parlemen lagi, bukan di kabinet. Jadi yang jadi Pak Pratik sama Pak Luhut ini keduanya ada di parlemen sekarang. Nah itu agak menyulitkan Pak Prabowo. Sehingga orang lebih mengenal dalam tanda petik Pak Luhutnya ini jadi Pak Teddy kan, atau jadi Pak Pras kan, yang memang dalam tanda petik memang butuh istilahnya rekam jejak tambahan untuk sebagaimana Pak Luhut ataupun Pak Pratik gitu, untuk mengkomunikasikan atau mengorkestrasi teman-teman di civil society. Karena ya suka atau enggak kelas menengah ini kan perlu diperhatikan Bang, suara-suaranya, karena mereka ini dalam tanda petik jarang tersentuh kebijakan negara. Dalam tanda petik juga yang sering mendapat itu kelas menengah bawah, kelas bawah dan kelas atas. Sebenarnya di dalam kabinet saya membaca dan melihat ada orang-orang yang memang mampu berkomunikasi dengan kalangan civil society, ya baik kampus atau media ataupun mahasiswa dan pemuda. Misalnya kita lihat Hasan Nasbi, ya kan?
Kemudian ada Kodori di dalam. Kodat ya. Ada juga yang namanya Fahri Hamzah. Betul nggak? Ada Nezar Fatria. Ya. Ada Angga Prabowo misalnya. Anggaraka. Angga Raka Prabowo. Ini kan sebenarnya orang-orang ini punya kualitas. Iya. Ya. Dan kalau dari sudut pandang perguruan tinggi, Iya. mereka juga bisa diterima gitu. Nah harusnya mereka ini yang mengambil alih, ya kan, Iya. maju ke civil society berdialog. Ya. Apa saja bentuknya, Betul. ya kan, untuk memang supaya jangan berseberangan terus dengan pemerintah, tetapi kan harus sinergi. Betul. Ya kadang beda, kadang sama kan biasa, Nggak masalah. gitu, nggak masalah. Nah inilah terobosan-terobosan itu dilakukan. Harusnya mereka ngomong langsung sama presiden. Perlu melakukan ini. Ada orang-orangnya lumayan. Menurut saya masih bisa berkomunikasi dengan kampus. Orang-orang yang saya sebutkan tadi. Betul. Gitu loh. Nah ini ada kekosongan di sini. Nggak boleh lama-lama nih. Betul. Kalau di sini kosong terlalu lama-lama, akhirnya macam-macam yang masuk kan. Ya kan. Sama kayak orang perut kosong kan. Lambung naik, ini GERD naik, jantung naik, mukul jantung, akhirnya mati sendiri. Iya, iya. Iya, iya. Kalau yang sakit lambung tahu aja, dia tahu deh. Ya karena situasi di eksternal nggak bisa kita kendalikan kan Bang. Iya. Apalagi nih ekosistemnya secara ekonomi agak kurang bagus kan. Iya. Kemudian tadi secara sosial dan politik juga. Nah ini harus segera diatasi. Nah saya ada kekhawatiran memang kalau ini dibiarkan berlalu. Ini karena mungkin momen Ramadan Bang. Orang pada nahan diri semua masih. Iya, iya. Tapi abis Lebaran khawatir nih lepas semua emosi. Sebenarnya bukan nahan diri, nahan lapar. Haus juga Bang. Iya. Keserot kan. Makanya nahan lapar, nahan haus, ya kan? Iya. Mau nggak mau wah ini kalau mau emosi abis juga nih. Batal Bos. Sebab kalau nahan diri walaupun nggak puasa harus bisa. Tapi kalau nahan lapar sama haus ini bahaya. Nggak gampang. Ya kan Pak Tito juga nggak kuat ya kan? Aduh. Terus gimana? Ya jadi itu sih Bang, ada situasi di mana sekarang lagi kurang bagus ekonomi kita, kehidupan sosial politik kita. Ya. Sehingga masyarakat kelas menengah tadi memang harus diperhatikan, harus dilibatkan, harus diajak komunikasi secara intensif. Supaya apa? Timbul kesepahaman. Karena kelas menengah ini dia menjadi jembatan yang atas dan yang bawah Bang. Iya benar. Kalau ini nggak dilibatkan, nggak diberi insentif kebijakan. Kemarin kan ada bagus tuh Bang, tarif dasar listrik yang token itu dikasih sama pemerintah potongan 50% Bang. Itu kan bagus Bang, menyentuh kelas menengah itu. Selama ini kan yang dapat BLT kelas bawah, kemudian yang dapat istilahnya pengampunan pajak kelas atas. Ini kelas menengah ini dapat apa nih? Padahal jumlahnya makin lama makin kecil kan Bang. Dihabisi dulu sama pandemi, sama sekarang krisis ekonomi. Nah, apa nih selain token listrik misalkan? Ada insentif lagi transportasi misalkan. Ada sebenarnya nanti listrik yang di bawah 900 Iya Bang. itu dikasih dengan semurah-murahnya. Betul. Iya kan? Bagus. Kan semuanya bisa diatasi dengan subsidi silang. Betul. Ya kan, subsidi silang. Kalau memang tidak mampu negara langsung membiayai subsidi sepenuhnya dengan subsidi silang. Betul. Kamu kan konglomerat nih. Iya. Kekayaan kamu segini. Pakai listrik segini. Iya. Iya kan? Betul. Nah, PLN mengatur bagaimana caranya. Ada subsidi yang diambil dari situ, ada biaya yang diambil dari situ untuk mensubsidi yang bawah. Jadi ini kan persoalan mesti ada yang berpikir secara serius tentang masalah-masalah bangsa dan negara ini kan. Betul. Gak bisa berjalan standar. Betul. Emang situasi begini. Nah saya lihat Pak Prabowo ini kan terobosannya luar biasa. Banyak. Tapi yang ngikutinnya ini masih standar terus nih. Bukan bus Bang. Lokomotif biasa. Ya bukan wus. Ya kan masih Jabodetabek. KRL. KRL kan susah kita. Nah itu sudah. Jadi saya juga kadang bingung ini kan kepada menterinya banyak kan Bang. Artinya memang ada yang problematik di sini. Makanya saya melihat kalau misalkan ada desas-desus reshuffle habis Lebaran, saya pikir ya sah-sah saja. Sekaligus ini momen untuk dalam tanda petik membuat kabinet semakin ramping. Kalau memang ada menteri yang bingung, nggak bisa kerja, terus gelagapan ngomong di publik, saya sih mikirnya ganti Bang, daripada menjadi beban Pak Prabowo kan. Apalagi sekarang
penolakan kemudian masyarakat semakin kencang gitu di beberapa isu soal ekonomi, soal sosial. Nih menteri-menteri harus tampil. Kadang sembunyi hilang kan, kita bingung nyari siapa nih, PCO lagi. Padahal PCO juga kan nggak terlalu detail kadang. Awas jangan setelah ngomong Iya. nanti CPO. Iya, harusnya menterinya yang ngomong atau Iya. jubirnya kan yang lebih taktis teknis kan gitu Bang. Tapi kita nggak lihat. Sebenarnya kan kalau PCO itu kan dia bukan jubir. Iya Bang. Dia mengatur lalu lintas komunikasi. Komunikasi. Iya. Tapi karena mungkin jubir belum ada juga. Ada 6 Bang yang jadi jubir itu. Itu kan bukan jubir presiden. Itu adalah jubir PCO. Iya. Mereka melekat ke PCO. PCO. Bukan jubir presiden seperti Andri Malarang yang dulu. Iya. Ya, langsung ke Iya. SBY. SBY. Gitu, bukan. Jadi itu bedanya di situ. Ya mungkin masing-masing presiden punya pola sendiri ya. Kita lihat Pak Jokowi pada periode pertama ada, ya kan? Pada periode kedua kayaknya dia nggak punya jubir juga. Merata jubirnya Bang, nggak ada. Iya kan? Ya, Masing-masing jadi jubir. ya, Cuman yang saya sering lihat Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Sering-sering ya dia tuh, ya kan? Dulu saya sering ngomong Pak Jokowi. Kalau dia kan jubir bin Umar lah, Iya, ada sorbannya keren. ada sorban. Iya. Saya kira ya bagus. Jadi gitu, kita kan sekarang apa yang harus dilakukan Iya, Bang. untuk mengangkat, mensinergikan civil society tadi. Betul, Bang. Ya, kita sudah sebutkan tadi institusi-institusinya supaya bisa selalu sinergi dengan eksekutif, terutama legislatif terutama Iya. karena pengambilan keputusan politik kan di situ. Supaya tidak terjadi lagi demo-demo gitu loh. Betul. Sekarang kan seolah-olah kenapa kita demo? Kita nggak pernah diajak, civil society nggak diajak, masyarakat nggak diajak, jalan sendiri, ya kan? Betul. Padahal biasanya rapat ini terbuka, Iya. terbuka semua orang bisa lihat, ya kan? Begitu bikin sekali di hotel tertutup, ininya jadi dianggap orang tertutup semua. Digeruduk lagi. Digeruduk. Digeruduk sama kontras. Ya. Iya. Sebenarnya ada Menteri Pak Brian itu yang baru diangkat kan Bang, Saintek Dikti itu kan harusnya bisa jadi jembatan untuk komunikasi ke kampus-kampus secara intensif. Apalagi dia mantan aktivis tuh Bang, aktivis kami kan. Gitu. Terus Menteri Sosial ada Gus Ipul tuh, yang orang NU, yang bisa harusnya merangkul teman-teman LSM NGO. Cuman saya kan nggak tahu nih tupoksi atau job desk masing-masing. Kalau memang ada tadi nama-nama yang Abang sebut Bang Auda Hasan, kemudian ada Anggaraka, terus ada Bang Kodari ya dan lain-lain, ya itu sebenarnya dan tanda petik punya kapasitas untuk menjembatani karena karena Ujang Komarudin, itu kan dokter-dokter semua tuh. Betul. Nah, Ya tapi saya nggak tahu apakah ini sudah dihidupkan tombolnya untuk jalan dari presiden karena mereka kan juga nggak mungkin bergerak tanpa komando kan Bang. Bisa-bisa offside nanti malah tiba-tiba buka komunikasi ke sana sini tapi yang dikomunikasikan juga ujungnya apa juga nggak jelas. Atau Bang Julvan sendiri juga bisa lebih bagus buat kesalahan daripada ragu-ragu. Ragu-ragu nggak pernah jalan. Iya. Lo salah tapi jalan, nanti dipanggil, Betul. dikoreksi. Ragu-ragu kan nggak jalan-jalan nih. Nggak jalan-jalan. Nah, jadi Nggak ada kemajuan. iya kan? Betul. Jadi bahaya nih kalau ragu-ragu nih. Waktunya makin mepet Bang. Kalau saya lihat memang April Mei ini menjadi momen atau bulan krusial untuk membereskan kegaduhan demi kegaduhan yang terjadi. Dan itu mau nggak mau harus pemerintah membuka diri dengan teman-teman civil society untuk mulai merumuskan pola komunikasi, pola koordinasi, pola-pola sinkronisasi lah. Apa yang bisa kita lakukan bersama supaya ya nggak semuanya harus gaduh dan di lapangan, di jalanan seperti itu. Karena kalau seperti itu terus yang terjadi, ini juga kan jadi energi negatif buat publik ya Bang, buat dunia internasional juga, sehingga tidak ada stabilitas di negeri kita seperti itu. Dan sebenarnya kalau salah satu hal ada yang kita khawatir ini partai-partai politik minder dalam berkomunikasi dengan kampus misalnya. Ya kan mereka sudah lihat nih nanti datang profesor, doktor ya kan,
atau dosen-dosen yang kemampuan penguasaan ilmunya seperti itu. Sementara mereka pas-pasan aja. Lapangan orang lapangan. Ya kan? Iya. Gitu. Walaupun banyak yang doktor juga kan. Banyak. Walaupun ada sebagian dipersoalkan gitu kan. Lagi. Ya. Jadi maksud saya Iya, Bang. ya bagaimana kalau mereka merasa minder untuk berhadapan dengan kampus? Iya, Itu kan susah. betul. Ya kan? Berhadapan dengan dokter-dokter. Nggak pede. Gitu. Padahal memberikan masukan atau menerima masukan. Keniscayaan. Nah, jadi begitu. Nah ini problem juga gitu loh. Iya. Ya begitu juga mungkin DPR beberapa kita lihat ada figur-figur yang memang bisa berkomunikasi seperti Mas Dasko misalnya ya, Saan Mustafa atau Mbak Puan itu oke lah, masih bisa berkomunikasi gitu dengan kampus. Betul. Nah, tapi kan kalau sebagian besar yang lain-lain kan kita nggak dengar ini suaranya pada saat mereka di DPR gitu ya, supaya bisa berdialog gitu. Soalnya itu ringan aja, ya kan? Datang ke kampus, saya sering kok waktu anggota DPR diundang kampus, di Sumut, Nggak semengerikan itu sebenarnya orang kampus. Santai. Cuma mereka justru mau belajar juga dari para politisi. Problem-problem yang dia kan udah capek itu buka buku, teori terus prakteknya gimana nih? ya, teori riset kan. Ini bisa nggak kompatibel dengan sistem ketika mereka menghadapi langsung kan, Bang? Dan itu pengalaman dari politisi sangat dibutuhkan sebenarnya. Artinya memang jangan alergi dulu, jangan keder dulu. Ya udah coba dulu dibuka, dikumpulin seperti itu. Nah, jadi apa saran Agung Baskoro Iya, Bang. kepada pemerintahan Prabowo Iya, Bang. dalam konteks mengatasi banyak persoalan? Iya, Bang. Tapi mungkin kita ambil persoalan-persoalan yang sangat utama dulu kan, Iya. gitu loh. Karena kan ada dua, ekonomi satu, ya. Oke, itu sudah ada Danantara segala macam. Iya. Mungkin itu anggota kabinetnya juga sudah banyak lah yang bisa. Tetapi kan di dalam persoalan-persoalan membangun, termasuk komunikasi politik, terbangun sinergi, termasuk membangun membangun kesepahaman. Iya. Karena kan di sini ini problem. Ya, kita jangan sampai pemerintah mau jalan masih dijegal-jegal. Apa misalnya? Kalau nggak, itu kan sebenarnya Indonesia ini problem yang paling gampang itu silaturahim. Silaturahim itu paling penting dan saya sudah buktikan itu sangat mudah. Efektif. Bagaimana dulu P3, ya P3, PBB, partai-partai Islam itu pokoknya harga mati perempuan nggak boleh jadi presiden. Ya kan? Menolak wanita menjadi presiden. Ya. Pada saat Megawati mau maju sebagai presiden. Tapi pelan-pelan kita jelaskan. Dirasionalisasi. Ayat Qur'annya mana, hadisnya mana, ya kan? Iya. Kalau keinginan beda. 90 juta umat Islam di Indonesia pandangannya berbeda-beda. Tapi kan harus dikomunikasikan. Iya. Nah jadi, sebenarnya bukan problem perempuan nggak boleh jadi. Mereka nggak diajak komunikasi, Iya, nggak dilibatkan, nggak diwongke istilahnya, ya kan? Nah ini problem Indonesia kan begitu. Iya. Nah Agung sarannya apa nih? Ya, pertama lagi dan lagi komunikasi, Bang. Ya, jadi kalau bisa memang di luar PCO, kementerian itu juga berkomunikasi dengan masyarakat ketika membuat kebijakan. Jadi jangan ngumumin aja udah selesai, jangan gitu. Kalau memang ada salah, ya udah direspon, cepet, jangan nunggu viral dulu. Iya. Tiba-tiba PCO, tiba-tiba Pak Prabowo, kan selalu begitu kan. Nah nggak boleh, kementerian harus juga tanggap, harus juga responsif supaya apa? Supaya masalahnya tidak membesar dan jadi problem serius seperti itu. Satu, komunikasinya harus diperbaiki, Bang. Yang kedua, koordinasi. Nah, sebelum membuat kebijakan benar-benar dikaji dulu, benar-benar disimulasikan dulu lah, Bang. Nggak usah ngomong se-Indonesia dulu, kecil aja, satu kota dulu deh. Program apa misalkan? Misalkan kayak kemarin LPG 3 kg. Jangan langsung dipotong agennya kan, pangkalan semuanya. Jangan seluruh Indonesia gitu. Coba dulu satu kota dulu simulasi.
Kalau ini sukses baru diamplifikasi ke seluruh Indonesia. Ya. Nah, jangan, maksud saya itu penting supaya lebih baik. Nah, komunikasi sudah, koordinasi. Yang ketiga sinkronisasi, Bang. Ini kan sebenarnya diulang-ulang terus sama Pak Prabowo, tapi lagi dan lagi belum sampai ke menteri nih. Ya sehingga di titik ini sinkronisasi ini paling penting nih Menko, Bang. Saya lihat Menko ini agak santai-santai. Ya kan? Jadi Menko ini harus apa ya? Harus lebih gesit. Jangan ngarep Pak Presiden nih. Saya berharap memang yang mengatasi masalah ini yang jadi pemadamnya bukan Pak Presiden, Pak Menko. Kan ada banyak tuh Menko orang kuat gitu kan sebenarnya. Tapi di kabinet nih jadi orang santai bukan orang kuat. Ya karena begini, dia merasa Iya, Bang. Menko ini merasa bahwa dia hanya sekedar koordinasi administratif. Ya. Ya kan, kalau udah ada begitu kan, nanti gua panggil menteri ini mau ini gini, dia nggak mau dengar lagi, ya kan, Betul. gitu. Nah jadi ini apalagi ini Menko-nya dari Menpan, dari PAN, menterinya dari partai lain. Iya. Ini Menko-nya Golkar, Iya. menterinya dari partai lain, ya kan? Ini Menko-nya Demokrat, menterinya dari partai lain. Iya. Ya kan, itu agak sulit itu koordinasinya secara psikologis ya. Betul. Bukan struktural, tapi secara psikologis itu sulit. Iya. Gitu. Pasti, saya kan ada ketua umum nih. Iya. Gitu. Nah, walaupun bisa ditegaskan tapi saya masih melihat ada hambatan psikologis. Ya. Nah, tapi nanti kalau menteri-menteri bersangkutan yang di bawah, misalnya AHY membawahi menteri-menteri yang berkaitan dengan Demokrat, ini sama aja dengan ada praksi Demokrat di kabinet, ya kan? Dia makanya nggak akan lembur-lembur kayak gitu, Bang. Enggak, iya makanya. Sehingga memang kalau seperti itu polanya saya khawatir Pak Prabowo terus nih yang ditembak kan. Nah, padahal kalau di zaman Pak Jokowi dulu saya ingat ada Pak Luhut tuh. Istilahnya Super Menko, bahkan dia mengkoordinasi semua kan. Ya, istilahnya dia bentengnya itu, atau ada Pak Pratik tuh. Benteng keduanya gitu. Nggak langsung ke presiden kan, ini Pak Presiden, tapi perlindungan itu datang dari luar nih, parlemen. Pak Dasko, Pak Muzani, seperti harusnya dari kabinet itu sendiri harus ada nih tamengnya, bentengnya, supaya apa? Ini selesai gitu loh. Tapi kan begini, Ya. untuk membentuk manusia seperti itu kan nggak bisa dicetak. Kayak Pak Luhut misalnya, tidak semua militer itu bisa seperti Pak Luhut. Dan kita senang nggak senang, oke ya, saya juga banyak nggak suka dengan Pak Luhut. Tapi ada juga yang saya suka. Positifnya bagus. Tetapi dalam konteks leader, Iya. penguasaan masalah, ya kan, dan dia punya leadership, itu yang membuat dia bisa melakukan itu. Iya. Satu hal yang nggak bisa saya lupakan soal Pak Luhut, sisi positifnya, Bang, ketika menangani pandemi, terlepas ada pro kontra ya, kita melewati itu, bisa menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi. Di mana di banyak negara itu nggak mudah, dan kita mendapat apresiasi dari dunia. Terlepas banyak pro kontra ya, hanya banyak jabatan yang melengkap, oke lah gitu. Tapi kita juga harus objektif melihat orang ini ada sisi positifnya. Kalau bukan dia yang memimpin saat pandemi, itu kan masa-masa kritis tuh, Bang. Banyak korban jiwa kita juga, sampai kita dalam satu momen bingung nih mesti gimana kan. Nah, beliau tetap fokus, tetap menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, dan kita berhasil melewati pandemi seperti itu. Nah, makanya kita dulu kan tahu lah, pada masa Pak Harto ada Ali Murtopo. Betul. Iya kan? Betul. Pro kontra, senang nggak senang, tapi dia berani mengambil take over. Ya kan? Tinggal ngobrol sama presiden sedikit, dia langsung take over nih persoalan-persoalan apa yang dihadapi. Nah, ini sekarang memang problemnya itu betul. Tidak ada figur ya yang di bawah level presiden langsung untuk melakukan hal itu. Take over. Take over, mengatasi problem lah. Betul. Maksudnya coba menutup lubang-lubang kekurangan atau kelemahan. Betul. Dalam kabinet. Betul. Nah, itu mesti ada orang itu kan. Betul. Nah, ya kita nggak tahu, mungkin Pak Prabowo sudah ada. Iya. Ya, nggak mungkin nggak ada. Iya. Pasti sudah ada. Cuman kan dicoba dulu lah 6 bulan ini. Iya. Ya kan, yang ada ini coba mampu nggak. Iya. Nah, sebenarnya kan kalau dia pernah menjadi ketua, dia sedang menjadi ketua umum partai, itu kan bisa melakukan, ya kan? Langsung. Orang dia pidato di partai hebat kok menggelegar kan? Iya. Nah, masa di sini nggak bisa?
Jangan jago kandang dong. Hah? Betul nggak? Iya. Langsung tunjuk hak prerogatif kan. Iya. Gitu. Oke Agung, kita udah 45 Oh menit. cepat. 45 menit. Mungkin ada closing statement dari Agung. Iya, closingnya karena ada masalah di soal ekonomi ya Bang ya. Mungkin ke depan yang perlu diperhatikan betul soal ekonomi ini. Karena ini langsung menyangkut hajat hidup kelas menengah kita, kelas atas kita, kelas bawah kita. Oke, kelas bawah udah, kelas atas juga. Nah, kelas menengah ini gimana insentif kebijakan yang bisa diterima supaya apa? Supaya krisis yang sedang kita hadapi walaupun tidak seutuhnya bisa dilewati dengan sempurna sebagaimana pandemi di masa lalu. Seperti itu. Oke, terima kasih Sama-sama Bang. Agung Baskoro. Ya kan? Salam buat kawan-kawan di Suhu. Siap. Jadi langsung balik. Enggak, ini kita bukber dulu. Di mana? Tadi kayaknya mau makan Timur Tengah kayaknya Bang. Gak mau bukber di sini? Oh boleh juga. Tergantung. Bisa bukber di sini lah. Siap. Kalau di sana nggak bukber, makan sendiri kan? Oke, terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum Bang. Makasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.